Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hadratul afadil wal muhtaramin, para sesepuh, para pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin, para shaimat yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, zat yang Maha Penyayang yang nikmatnya tak pernah terbilang. Rahmat Allah begitu luas bapak-bapak, ibu-ibu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak pernah nagih rekening matahari untuk kita semuanya. Pagi hari ini masjid ini diterangi oleh lampu listrik. Lampu listrik ini tiap bulan pasti ada tagihannya. Sebentar lagi, kira-kira 1 jam dari sekarang, insya Allah terbit matahari. Matahari ini jamaah rahimakumullah cahayanya lebih terang dibandingkan lampu listrik yang nyinari masjid sore pagi hari ini. Tapi maaf bapak ibu-ibu, ternyata Allah tidak pernah ngasih tagihan rekening matahari untuk kita semuanya. Rahmatnya begitu luas, yang puasa dikasih matahari, yang gak puasa juga tetap dikasih matahari. Allah ternyata tidak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala baperan model kayak kita, 1 dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Jangan gede-gede bapak-bapak, ibu-ibu, 1 dosa dibayar dengan 1 bisul. Saya kira kita yang ada di masjid ini bisulan semuanya, jamaah rahimakumullah. Tapi ternyata Allah tutup aib kita semuanya, sehingga yang tahu akan dosa kita cuma dari kita dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat yang Allah berikan pada kita bapak ibu-ibu, Allah jadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bapak ibu-ibu ternyata punya khususiat, punya keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kalau kita flashback ke umat-umat terdahulu para jamaah rahimakumullah, kalau bajunya kena najis, maka baju ini tidak pernah bisa suci walaupun dicuci dengan air 10 kali. Lalu bagaimana kain ini supaya bisa suci? Umat-umat terdahulu diwajibkan untuk sucinya baju yang terkena najis, memotong tempat yang kena najis tersebut. Makanya orang-orang dulu banyak yang bolong-bolong bajunya. Kenapa? Setiap kena najis digunting para jamaah rahimakumullah. Kita diberikan kemudahan. Baju kita kena najis tidak usah dipotong, cukup dicuci dengan air, insya Allah sudah suci lagi. Umat-umat terdahulu para jamaah rahimakumullah, contohnya umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam bapak ibu-ibu, ketika mereka ingin taubat, syarat taubatnya begitu berat. Apa kata Al-Quran?
Ketika umat Nabi Musa ingin bertaubat, syaratnya faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Umat Nabi Musa ketika dia akan taubat, maka syaratnya adalah faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Kalau sudah bunuh dirinya para jamaah rahimakumullah bukan sendirian, tapi yang taubat kumpul saling tusuk satu dengan yang lainnya. Baru zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan. Bahkan umat Nabi diberikan bulan Ramadan, yang salah satu nama bulan Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan ini kalau kita lihat jamaah rahimakumullah penamaannya diambil dari nama musim. Jadi dari 12 bulan yang ada di dalam tanggalan Hijriah, itu ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW, ada 5 bulan yang diambil namanya dari nama musim. Apa saja? 1. Rabiul Awal, 2. Rabiul Tsani, 3. Jumadil Ula, 4. Jumadis Tsaniyah, 5. Ramadan. Rabi' itu musim semi yang pertama. Rabiul Tsani musim seni yang kedua. Jumad diambil dari kata-kata jamad, artinya apa? Beku. Kalau beku kira-kira musim apa? Musim dingin. Jumadis Tsaniyah musim dingin yang kedua. Ramadan musim panas. Kenapa para jamaah rahimakumullah kok di breakdown nama-nama bulan itu diambil dari nama-nama musim? Karena nanti bapak ibu-ibu ada konsekuensi fikihnya. Al-Quran katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Nafkah itu yang wajib diberikan apa? Pertama, rizquhunna, makanan. Jadi bapak-bapak wajib memberikan istri jamaah rahimakumullah tiap hari makanannya. Yang kedua, kiswatuhunna. Kiswah itu secara harfiah artinya sesuatu yang nutupi. Itu namanya kiswah. Makanya Ka'bah ditutupi kain. Kain yang nutupin Ka'bah namanya kiswah. Kalau kain yang nutupi badan namanya baju jamaah rahimakumullah. Nah, kalau tadi Bapak Ibu-ibu, makanan yang wajib diberikan tiap hari kepada istri, sekarang konsekuensinya kalau pakaian kira-kira berapa potong pakaian yang harus diberikan kepada istri oleh suami jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu jangan sakit hati para jamaah rahimakumullah. Maaf Pak, besok bapak-bapak lebaran nggak wajib ngasih pakaian pada istrinya. Kenapa? Karena wajibnya seorang suami memberikan pakaian pada istrinya tergantung musim. Di Arab musimnya ada berapa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, Ramadan. Rabiul Awal musim semi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berangkat umroh, masuk bulan Oktober, udara turun. Biasanya jamaah rahimakumullah 50 derajat, 45 derajat, masuk bulan Oktober mulai turun. Berapa? 33 derajat. Masuk bulan November makin dingin lagi. Musim semi. Tadinya 50 derajat, turun 30 derajat. Musim semi yang kedua, masuk bulan November sudah 25 derajat. Desember, Jumadil Ula, musim dingin yang pertama, turun lagi 15 derajat. Dan Januari kemarin para jamaah rahimakumullah, kalau Bapak Ibu berangkat ke Mekah kemarin Januari, kebetulan saya ke sana, mohon maaf udara sudah 5 derajat. Kira-kira udara tiap 25 derajat, udara 16 derajat, udara 25 derajat, udara 15 derajat, beda nggak pakaiannya? Beda. Ramadan musim panas. Jadi orang Arab, istri
berhak mendapatkan baju dari suaminya, dan suami wajib memberikan baju pada istrinya. Di Arab 5 potong. Pakaian musim dingin dengan musim panas beda nggak kira-kira? Beda. 5 potong. Di Indonesia kira-kira di Pamulang berapa musim Bapak Ibu-Ibu? Banyak jemaah rahimakumullah. Ada musim duren, ada musim pisang. Untung orang di Indonesia musimnya cuma 2. 1 musim hujan, 2 musim panas. Jadi mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu besok minta baju di bulan Ramadan, bapak-bapak di Lebaran, bapak-bapak tidak wajib ngasih baju. Karena wajibnya ngasih baju kepada istri per musim. Musim panas kasih baju tipis, musim dingin cukup kasih jas hujan. Nah, para jemaah rahimakumullah, ini konsekuensi fikihnya jemaah rahimakumullah. Ramadan musim panas. Tapi Allah jadikan bulan Ramadan ini para jemaah rahimakumullah sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, menjadi khususiat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah kenapa sih Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita melaksanakan puasa? Dan mohon maaf Bapak Ibu-ibu, puasa dalam artian menahan diri ini, kalau kita lihat historisnya ternyata adalah ibadah yang pertama kali Allah wajibkan kepada manusia jauh sebelum Allah wajibkan ibadah-ibadah yang lain. Mari kita lihat Al-Quran. Bapak Ibu-ibu, Nabi Adam tinggal di sorga. Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggal kau di sorga bersama istrimu. Adam disuruh makan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kalau mau makan silahkan makan, kalau mau minum silahkan minum. Adam tidak disuruh sholat. Nabi Adam tidak disuruh zakat. Nabi Adam tidak disuruh haji. Tapi Nabi Adam disuruh puasa dalam artian menahan diri. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, silahkan makan kau makan, minum kau minum, makanan dan minuman di sorga tidak akan pernah habis. Tapi tolong Adam, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan dekati ini pohon, fatakuna minaz zalimin. Puasa kau Adam, tahan diri kau Adam, jangan dekati ini pohon. Kalau kau dekati, fatakuna minaz zalimin, kau berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Adam ternyata disuruh puasa dalam artian menahan diri jemaah rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ternyata mohon maaf, menahan diri ini merupakan kunci dari segala hal. Urusan kebutuhan Allah pastikan sudah ada. Lihat, sebelum Allah ciptakan manusia, Allah siapkan dulu batu bara di bawah tanah. Minyak bumi Allah letakkan di bawah tanah sebelum Allah ciptakan manusia. Dana APBD, APBN tidak pernah ada yang dialokasikan untuk nyiramin pohon seluruh Indonesia. Siapa yang nyiramin? Allah. Ibu-ibu punya pohon di pot, masih disirami. Tapi mohon maaf, depan rumah bapak, depan rumah ibu ada pohon mangga gede. Kira-kira sore-sore disiram nggak sama ibu-ibu? Nggak pernah. Siapa yang nyiraminnya? Allah. Kata Allah, faminhu ya'kulun, jumlah makanan dengan jumlah manusia pasti akan sesuai. Tidak pernah akan ada kekurangan. Tapi kenapa kok ternyata ada orang yang tidak makan? Ada orang yang susah makan? Bukan salah Allah. Karena kenapa? Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, di kita suka sering baca Yasin. Baca Yasin ini ada ayat kauniyah. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Hei manusia, Allah pikirkan makanan untuk engkau. Jangankan jumlah makanan, cara makannya aja Allah pikirkan. Allah pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bikin durian ada durinya. Buah-buahan lain gak ada durinya. Durian ada durinya. Makanya namanya durian, karena saking banyak durinya. Kenapa Allah bikin durian ada durinya? Ini ayat-ayat Allah untuk kita semuanya jamaah rahimakumullah. Karena itu di durian ada kalimat la ilaha illallah. Pantas orang kita kalau zikir kalimat la ilaha illallah palanya goyang-goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kenapa kok goyang-goyang? Emang enaknya begitu. Ternyata bukan sekedar goyang-goyang, tapi mikirin itu durian. Durian dibikin ada durinya. Buah-buahan yang lain tidak ada durinya. Kenapa Allah bikin durian ada durinya? Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Durian wangi. Mangga gak wangi. Malam-malam yang namanya kalong, yang namanya codot, apa bahasa kita tuh kalong tuh? Kelawar bisa membedakan jambu matang dengan jambu gak matang. Padahal jambu gak wangi. Malam-malam durian matang wangi semerbak kemana-mana. Maka monyet mikir, ini wangi apa, kata monyet. Kelawar pun juga muter ketemu dengan pohon durian. Begitu ketemu pohon durian, kelawar megang, gak bakalan enak. Buktinya saya pegang, ada durinya. Monyet gak bisa makan, akhirnya durian jatuh ke tanah. Siapa yang makan? Manusia. Kata Allah, manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak jaga durian dengan durinya, maka manusia tidak akan pernah kebagian durian. Durian habis sama monyet, durian habis sama kelawar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dipikirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Silahkan bapak ibu-ibu lihat-lihat ayat-ayat kauniyah ini. Ayat-ayat kauniyah inilah yang menggetarkan hati kita semuanya. Ketika menyebut nama Allah, hati pun akan bergetar. Bapak ibu-ibu, kalau sore-sore jalan-jalan, di mana-mana kalau sore di Pamulang, macetnya luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena orang beli gorengan, jamaah rahimakumullah. Makanya mohon maaf, kalau seandainya Rasulullah tinggalnya di Pamulang, mungkin buka puasa itu sunnahnya pakai gorengan, jamaah rahimakumullah, sama lontong. Itulah para jamaah rahimakumullah. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, lihat, banyak timun suri, jamaah rahimakumullah. Timun suri, ada juga es kelapa. Kelapa Allah bikin di atas. Allah bikin kelapa itu ada sabutnya. Di bawah sabut ada batoknya. Di bawah batok ada dagingnya. Baru ada air kelapa. Saya tanya ke bapak ibu-ibu, kira-kira yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, airnya dulu apa batoknya dulu? Batoknya dulu, Pak Ustadz. Gimana masuknya tuh air? Airnya dulu ya Pak Ustadz. Kalau airnya dulu, di mana disimpannya? Allah bikin kenapa ada sabutnya, ada batoknya, sedangkan semangka, sedangkan timun suri tidak pernah ada sabut, ada batoknya, karena Allah Subhanahu wa taala maha hebat. Hebatnya bagaimana? Allah bikin kelapa di atas 10 meter dari tanah. Jatuh ke bawah, kata Allah, tenang. Manusia banyak memerlukan kelapa. Ibu-ibu tiap hari bikin kolak pakai kelapa. Maka untuk menjaga kelapa tersebut, dijaga oleh batok, dijaga oleh sabut, sehingga kelapa jatuh tidak pernah ada yang pecah. Coba kalau yang dibalik timun suri yang di atas, kelapa yang di bawah, hancur semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan dulu makanannya. Tapi kenapa ada orang yang susah? Bukan salah Allah, tapi jalur distribusi makanan inilah yang macet. Kenapa jalur distribusinya terhambat? Karena sebagian orang ada yang tidak mampu menahan diri. Ada yang tidak mampu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Tidak mampu menahan diri, akhirnya serakah yang terjadi para jamaah rahimakumullah. Makanya pantas Bapak Ibu-ibu, esok di akhir Ramadan orang disuruh membayar zakat fitrah. Para jamaah rahimakumullah, secara hadis memang betul yang namanya zakat fitrah itu membersihkan orang yang puasa dari hal-hal yang tidak baik. Tapi maaf jamaah rahimakumullah, coba kita lihat tinjauan sosialnya jamaah rahimakumullah. Bapak ibu-ibu, sebenarnya Allah ajarkan zakat fitrah, perintahkan zakat fitrah di akhir Ramadan ini untuk menyadarkan manusia siapa hakikatnya dia. Sekali-kali bapak ibu-ibu tenteng zakatnya, cari orang miskin yang gak pernah minta-minta. Begitu sampai ke rumahnya cuma 3x3. Lantainya tidak berkeramik, dindingnya tidak bertembok. Ucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab dari dalam, waalaikumsalam. Dibuka, ternyata nenek-nenek tua baru selesai sholat sunnah duha. Masih pakai mukena butut, duduk di atas sajadah yang udah lecek. Nek, gimana kabarnya Nek? Baik. Uang zakat, para jamaah rahimakumullah, kalau kita berpikiran boleh bayar zakat pakai apa namanya? Pakai uang.
Karena jamaah rahimakumullah, polemik ini tidak akan pernah habis-habis. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit cerita. Saya kebetulan suka bimbing haji dan umroh. Kalau Ramadan sebelum pandemi itu saya akhir Ramadan tuh suka ada di Mekah. Saya perhatikan di Mekah itu bapak ibu-ibu, kalau akhir Ramadan di pinggir-pinggir jalan ke arah Masjidil Haram di Syarek Mansur dan tempat-tempat yang lain, itu banyak orang jualan paket-paket apa namanya? Zakat. Beras sepaket. Di belakangnya orang-orang hitam, orang-orang takroni. Orang hitam-hitam yang miskin-miskin itu. Datang orang Arab pakai mobil, berhenti depan tukang itu, beli beras zakat fitrah. Zakat fitrahnya diberikan langsung ke si takroni di belakang. Lalu dia balik pulang. Begitu pulang yang bayar zakat tersebut, si takroni, si hitam jual lagi paket beras itu ke yang jualan beras. Dia jual 15 real, diserahkan ke si takroni jual lagi ke si penjual berapa? 10 real. Jadi kira-kira yang untung yang mana para jemaah rahimakumullah? Ini realita tiap tahun yang kita lihat jemaah rahimakumullah di Saudi Arabia, bil khusus di Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Nah, para jemaah rahimakumullah, uang zakat kita yang bisa jadi tidak cukup untuk makan kita di restoran, jemaah rahimakumullah, kita serahkan ke nenek tersebut. Begitu diserahkan, dipegang itu uang, dicium, air mata si nenek menetes. Kira-kira kalimat apa yang tersebut dari mulutnya? Saya dengar ternyata si nenek ini tidak menyebut Alhamdulillah Helmi itu. Walaupun saya si Helmi yang mengantarkan, tapi nggak disebut Alhamdulillah Helmi. Yang disebut siapa? Alhamdulillah, Allah yang disebut. Subhanallah, pemandangan ini menggetarkan hati saya. Ya Allah, orang ini nenek-nenek sudah tua, gak punya kerja. Kenapa? Karena umurnya 70 tahun. Mau kerja di mana? Mau ngelamar jadi SPG di Ramayana, mana ada SPG 70 tahun. Mau minta sama tetangga, malu. Mau minjem gak ada yang percaya. Akhirnya dia duduk minta rizki, doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan doa nenek tersebut. Tapi maaf, Allah ngabulkannya bukan dengan datang duit dari langit, bukan muncul beras dari tanah, tapi harus ada kacung-kacungnya, harus ada jongos-jongosnya, harus ada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Kitalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya manusia, berapapun hartanya, apapun jabatannya, tetap merupakan jongos Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantes Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jamaah rahimakumullah, ditawari 2 perkara. Ya Muhammad, pilih, mau jadi nabi, nabiyan malikan, au nabiyan abdan. Apakah engkau mau jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba? Nabi yang raja apa nabi yang jongos? Mohon maaf, saya sering artikan hamba itu jongos ya. Rasulullah tidak menjawab jamaah rahimakumullah, tidak memilih nabi yang raja. Tapi Rasulullah memilih untuk menjadi nabiyan abdan, nabi yang hamba. Makanya Rasulullah SAW begitu empati, begitu perhatian. Di bulan Ramadan ini para jamaah rahimakumullah, satu ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah. Jadi bapak ibu-ibu, di Ramadan ini kan banyak kejadian penting. Ada perang Badar, ada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ditundukkan kota Mekah pun juga terjadi di bulan Ramadan. Tatkala Rasulullah berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah untuk Fathu Mekah, menundukkan kota Mekah, 10.000 sahabat ikut berbondong-bondong dengan Rasulullah SAW dalam keadaan puasa. Tiba-tiba masuk waktu asar, Rasulullah berhenti di sebuah tempat namanya Qura Al-Ghamim. Qura Al-Ghamim ini para jamaah rahimakumullah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang berangkat dari Madinah ke Mekah, tidak akan pernah melewatinya. Kenapa? Karena Qura Al-Ghamim itu berada di jalur lama Mekah Madinah.
Kalau sekarang jemaah rahimakumullah lewat highway, lewat tol kan beda. Dulu zaman kita sebelum ada tol Cipali atau sebelum ada Cipularang, itu kan kita lewat Cikampek. Sekarang nggak lewat Cikampek lagi para jemaah rahimakumullah, motong. Sampai di tempat namanya Qur Al-Ghamim, Rasulullah istirahat, tenda dibangun, siap-siap untuk buka. Kenapa? Waktu sudah asar. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, syaqqa ala haula'is saumu. Wahai Rasul, ini kita berjalan dalam keadaan puasa, ternyata bagi sebagian orang di antara kita terasa berat, wahai Nabi. Gimana Rasul? Waktu jam berapa? Pas waktu asar. Rasulullah mendengar aduan sahabat bahwa ada orang yang kesusahan di dalam melaksanakan puasa dalam perjalanan ini. Tanpa ragu-ragu Rasulullah minta dibawakan air, bawain ember, bawain baskom kalau bahasa kitanya, bawain baskom, air jamaah rahimakumullah di baskom. Rasulullah naik ke sebuah batu, lalu di atas batu tersebut Rasulullah minum supaya kelihatan oleh semua orang yang ada. Maaf, Rasulullah nggak komentar, ala cemen banget sih lo, ini aja udah payah. Rasulullah nggak ngomong, ini udah sebentar lagi buka, nggak begitu. Tapi begitu Rasulullah SAW empati kepada orang yang terlemah di antara umatnya, para jamaah rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah Al-Quran katakan, yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan dipersulit, para jamaah rahimakumullah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan ini ternyata menjadi tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, Imam Zainuddin Al-Mulaibari. Jadi di pesantren-pesantren itu banyak dikaji kitab seorang ulama namanya Zainuddin Al-Mulaibari. Zainuddin Al-Mulaibari ini dari daerah Malabar. Malabar itu di mana? Malabar itu di India Selatan. Makanya ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini datang dari India Selatan. Ini versi orang Belanda. Kenapa sebabnya? Orang Belanda ingin agar orang Islam tidak yakin keislamannya, karena datangnya Islam kata mereka dari India Selatan. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, orang India itu madhabnya Hanafi, sedangkan di Indonesia madhabnya Syafi'i. Biasanya guru dengan murid beda nggak madhabnya? Biasanya sama. Tapi kenapa kok India Hanafi, Indonesia Syafi'i? Hanafi itu bapak ibu-ibu madhab yang perbedaannya paling gampang kelihatan. Salah satu contohnya kalau amin lagi sholat. Kalau kita kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gimana? Amin. Kalau madhab Hanafi aminnya nggak keras, aminnya cukup didengar diri sendiri. Yang bermadhab Hanafi diantaranya Turki. Saya pernah ke Turki, para jamaah rahimakumullah. Kebetulan Jumatan di Masjid Sulaimaniyah di tengah kota Istanbul. 30 orang, kita duduk di tengah-tengah masjid, khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, Masya Allah, khatibnya pakai bahasa Turki, tapi kita 30 orang gak ngantuk. Padahal di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kalau khatib naik mimbar tuh Pak, Bu, Ibu gak pernah Jumatan kan? Kalau khatib naik mimbar, itu bapak-bapak tuh baca doa. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pules. 80% orang Jumatan tidur. Apalagi masjidnya adem model kayak begini, jamaah rahimakumullah. Nah, selesai khutbah, imam maju ke depan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita jamaah 30 orang, kebiasaan di Indonesia teriak, amin. Kiri kanannya nggak ada yang amin keras. Selesai sholat, semasjid melototin kita. Jamaah nyolek saya, Ustaz, kenapa kita dipelototin seluruh jamaah semasjid? Oh iya, saya baru ingat. Di Turki madhabnya Hanafi. Madhab Hanafi aminnya nggak keras, ya mau pelan-pelan.
Nah, jamaah rahimakumullah, Imam Zainuddin Al-Mulabari emang orang Malabar, tapi kebetulan beliau mukim di Mekah. Nah, orang-orang Indonesia, Ki Hasyim Asy'ari misalnya, belajar kepada muridnya Ahmad Asy-Syatta yang mengarang kitab I'anatut Thalibin, jamaah rahimakumullah. Nah, Imam Zainuddin Al-Mulabari mengatakan bahwa wafat itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan wafatun ikhtiyariyah, ada wafat idtirariyah. Mautun ikhtiyariyun, mautun idtirariyun. Ada meninggal undangan, bahkan memilih. Ada kematian paksaan. Mau nggak mau, detik itu harus mati. Para jamaah rahimakumullah, emang ada orang yang diundang? Ada. Ayatnya kan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, silahkan engkau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan pulang kan berarti diundang para jamaah rahimakumullah. Siapa yang wafat diundang? Tentu yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ramadan ini undangan-undangannya tuh sudah mulai muncul, Pak. Apa undangannya? Di akhir Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf Nabi beda. Biasanya Rasulullah i'tikaf 10 hari terakhir. Tapi tahun 10 Hijriah Rasulullah i'tikaf bukan 10 hari lagi tapi 20 hari. Jibril yang biasanya tadarus cuma sekali dalam bulan Ramadan, turun sampai 2 kali. Ini belum ketahuan bahwa ini surat panggilan. Surat panggilan aslinya turun ketika Rasulullah khutbah di Padang Arafah. Khutbah di Padang Arafah diawali dengan sebuah kalimat, Isma'u qawli, sahabatku dengarkan perkataanku. La'alli la alqakum ba'da ami hadza fi hadzal mauqif. Karena tahun depan bisa jadi kita tidak pernah berjumpa lagi di tempat ini. Para sahabat menyangka bahwa ini kalimat-kalimat terakhir Rasulullah SAW. Lalu di akhir Rasulullah SAW khutbah, Jibril turun membacakan ayat dalam surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Selesai menyampaikan ayat itu, Sayyidina Umar Ibn Khattab yang nanti beliau wafat dimakamkan di kaki Rasulullah SAW. Karena ternyata bapak ibu-ibu, makam Nabi kiri kanannya bukan makam anak istrinya. Beda dengan makam raja-raja di Indonesia atau di dunia. Makam raja-raja pasti kiri kanannya makam anak istrinya. Bapak pergi ke Imogiri, di Imogiri ada makam raja-raja Mataram, kiri kanan makam raja-raja pasti anak istrinya, bahkan cucunya belum mati kuburannya sudah disiapin. Tapi makam Nabi ternyata di sampingnya bukan kuburan anaknya. Padahal Fatimah meninggal dunia sekitar 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar ataupun Umar meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Aisyah meninggal dunia, padahal Aisyah itu Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Tapi Aisyah istri Nabi tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabat, Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar Ibn Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini, kata Imam Nawawi dalam Al-Idhahnya. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan jari apa namanya itu? Kelingking makam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar Ibn Khattab langsung berkata, apa kata Sayyidina Umar? Wa ma ba'dal ikmal illa nuqsan ya Rasulullah. Wahai Rasul, kalau sudah klimaks, kalau sudah sempurna, ayat ini kan menyebutkan ayat agama sudah sempurna. Pama ba'dal ikmal illa nuqsan, pasti ada ketidaksempurnaan. Kalau sudah klimaks pasti anti klimaks. Umar nangis para jamaah rahimakumullah. Besoknya Rasulullah tinggal di Mina, di tenda Mina para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu bisa melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Walaupun antrian haji begitu panjang. ONH Plus aja jamaah rahimakumullah daftar sekarang 9 tahun lagi baru berangkat. Itu ONH Plus. Reguler Jawa Barat
Daftar sekarang 25 tahun lagi para jamaah rahimakumullah. Ada jamaah saya baru daftar haji. Dia senang. Pak Ustaz, alhamdulillah saya baru daftar haji. Kapan berangkat? 2045. Lah Bapak umur berapa sekarang? 68. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan masih kasih umur jemaah. Rasulullah tinggal di Mina. Saat di Mina, Rasulullah membacakan ayat surat yang insya Allah kita hafal. Suratnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Sayyidina Umar penasaran, nanya kepada para sahabat, sahabat teman-teman, madza tarawna an hadhihi surah? Menurut ente semua, apa sih maksud surat ini? Para sahabat memahami Al-Quran secara harfiah. Kata para sahabat, ya Umar, ini kabar gembira. Pertolongan Allah akan kita dapatkan. Nasrullah, pertolongan Allah akan dapatkan. Al-Fathu, kemenangan kita akan gapai. Orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong sebentar lagi. Ini ayat gembira, wahai Umar. Umar penasaran. Karena ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Kalau kita belajar ilmu hadis, Abdullah Ibnu Abbas ini termasuk sigharus sahabah, sahabat yang ketika Rasulullah meninggal dunia masih muda. Satu-satunya sahabat yang nulis kitab dan kitab tafsirnya masih ada sampai sekarang itu Ibnu Abbas. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Tanwirul Miqbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Ibnu Abbas menangis, ditanya oleh Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, kenapa ente nangis? Coba pendapat engkau bagaimana? Dijawab oleh Ibnu Abbas, ya Umar, surat ini na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar duka akan wafatnya Nabi. Kalau pertolongan Allah sudah turun, kemenangan sudah kita dapatkan, orang-orang sudah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, berarti tugas Nabi sudah selesai, wahai Umar. Kalau tugas Nabi sudah selesai, detik-detik wafat Nabi akan segera datang. Semua sahabat terdiam, para jamaah rahimakumullah. Hari Rabu sebelum Rasulullah meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, Rasulullah naik mimbar, maksubar ra'si, kepalanya diikat. Ya, kayak apa namanya? Kayak sorban. Bapak, kalau Bapak sakit panas, Bapak pakai peci, kira-kira dipegang pecinya terasa panas apa enggak? Ya, terasa panas kan? Ibu-ibu yang mau rahimakumullah, kalau ngangkat ketel supaya nggak panas pakai jempal. Jempal itu apa sih? Apa namanya? Pakai lap yang mau rahimakumullah supaya nggak panas. Sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah sakit panas sebelum wafatnya, sorban dipegang terasa panas. Jadi kira-kira berapa panas badannya Rasulullah SAW sampai-sampai sorbannya ketika diikatkan dipegang terasa panas oleh para sahabat. Rasulullah naik mimbar sebelum zuhur. Rasulullah khutbah di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah, inna abdan khuyyira baina zahratid dunya wa ma indahu. Sahabat-sahabat sekalian, saya mau cerita, kata Rasulullah. Ada seorang hamba, orang ini ditawarkan dua perkara. Yang pertama mendapatkan dunia serta seisinya, yang kedua dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indahu, ternyata sahabat orang ini tidak memilih dunia dan seisinya, tidak memilih berumur panjang dapetin dunia. Fakhtara ma indahu, ternyata dia lebih ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu interupsi, ya Rasulullah, wa ma ba'dal ikmal illan nuqsan. Wahai Rasul, tidak uka bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, apapun saya siap bayarkan demi engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menjawab interupsi Abu Bakar ini. Tapi para sahabat nyolek Abu Bakar. Abu Bakar, ente kenapa ngomong begitu?
Nabi kan ngasih tahu, Nabi cerita ada orang yang ditawarkan dua perkara, satu kembali kepada Allah, dua mendapatkan dunia seisinya. Orang itu memilih menghadap kepada Allah. Kenapa ente umbar begitu? Kata Abu Bakar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mukhayyar. Para sahabat, ketahuilah yang ditawarkan itu bukan siapa-siapa, tapi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan betul 5 hari kemudian Rasulullah meninggal dunia, para jamaah rahimakumullah. Itulah para jamaah rahimakumullah, mukhayyar, orang yang dipilih untuk meninggal dunia. Pak, Bu, tadi di Mina Rasulullah dapat surat An-Nasr. Kalimat-kalimat terakhir sebelum Rasulullah wafat, 3 bulan sebelum Rasulullah meninggal dunia, kalimat yang banyak diucapkan Nabi adalah apa yang disebutkan dalam surat An-Nasr tersebut. Surat An-Nasr ditutup dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Ibnu Katsir, 90 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, kalimat yang sering keluar dari mulut Nabi 3. Fasabbih tasbih, wa bihamdika tahmid, wastaghfir dan istighfar. Rasulullah sering berkata, kata Ibnu Katsir, subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim astaghfirullah. Makanya kata Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma kana alai. Orang itu biasanya meninggal dunia. Imam Al-Ghazali mengutip ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang itu meninggal dunia biasanya tergantung kebiasaan yang biasa dia lakukan. Kita lihat jamaah rahimakumullah, supir kebiasaannya nyetir, banyak yang mati tabrakan. Pilot bawa pesawat, banyak yang mati jatuh pesawatnya. Tetangga saya di Bambu Apus ada yang mati kecebur di Setu. Kenapa? Kebiasaannya mancing, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Orang Korea di Sudirman mati kesambar petir. Kenapa? Kebiasaannya main golep. Sayangnya wafat ternyata tidak pernah bisa di request bagaimana kondisinya. Saya teringat jamaah rahimakumullah, ada seorang ulama dulu. Saya dulu tahun 2003-an, 2002-an kalau umroh jarang seperti sekarang kan. Umroh tahun 2002-2003 itu sering ngaji kepada seorang ulama di Mekah namanya Sayyid Alawi Al-Maliki. Keluarga Sayyid Alawi Al-Maliki ini merupakan guru-guru ulama-ulama Indonesia. Jadi sanad-sanad ulama-ulama Indonesia rata-rata sampainya ke Sayyid Alawi Al-Maliki di Mekah. Beliau itu sering ngomong, request untuk kematiannya. Apa kata beliau? Atamanna, saya berhayal, saya menginginkan, ayyaqbidallahu ruhi, ruhku dicabut, baina yaday tulabi, di depan santri-santriku, wa kutubi, di depan, di hadapan kitab-kitab yang aku karang untuk umat, wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Tahun 2004 beliau meninggal dunia di depan santri-santrinya, selesai ngaji kitab yang dia baca, dan di tengah-tengah bulan Ramadan. Masya Allah, andaikan kita bisa request untuk wafat kita semuanya. Tapi minimal Bapak Ibu-Ibu, mati merupakan sebagai sebuah kepastian, tapi cara mati adalah bisa jadi sebuah pilihan. Karena itu kita cari kebiasaan yang mudah-mudahan kita wafat dalam kebiasaan tersebut, para jamaah rahimakumullah. Itulah saya kira renungan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah rahimakumullah, aturan globalnya sudah beres. Aturan rinciannya terus akan kejadian itu terus akan datang. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, zaman Nabi dulu belum ada asuransi, transaksi asuransi. Sekarang ada, maka perlu ijtihad.
Nah, perlu ijtihad ini tentu mengambil pijak. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu badlul wus'i fi istikhrajil ahkami syar'iyyah min adillatihi syar'iyyah. Jama'ah, mengeluarkan tenaga untuk memeras, ya mohon maaf, memeras apa namanya, sehingga memunculkan memunculkan hukum-hukum syariat. Tentu yang diperas itu adalah dari ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka muncullah ijtihad ulama. Nah, ijtihad ulama ini tidak absolut. Makanya mohon maaf, Imam Maliki radhiyallahu anhu di depan kubur Rasulullah SAW berkata kepada murid-muridnya, kullu insanin yukhad au yurad illa sahibu hadhil raudhah. Setiap pendapat orang itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat orang yang dikuburkan di raudhah ini. Siapa yang dikuburkan di raudhah ini? Rasulullah SAW. Makanya jamaah rahimakumullah, satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya. Sama-sama jamaah rahimakumullah. Boleh yang kanan, boleh yang ke kiri, tergantung mana menurut pandangan kita dalilnya kuat dan menurut keyakinan kita semuanya. Itu para jamaah rahimakumullah. Itu ijtihad itu diperlukan. Kenapa? Karena kejadian sosial terus akan berulang bertambah jamaah rahimakumullah, sehingga memerlukan ijtihad yang baru. Zaman Nabi jamaah rahimakumullah dulu kegiatan ekonomi cuman dagang, cuman ternak, cuman zuru itu apa namanya? Bertani. Zaman Nabi dulu nggak ada yang jadi direktur BUMN jamaah rahimakumullah. Ya kan? Maka harus diatur sistem zakat yang baru. Bukan berarti bikin syariat baru, bukan, tapi adalah sistem baru agar supaya semuanya bisa di-cover. Itulah itulah fungsi dari ijtihad sekarang itu. Ya. Ya. Usaha sama pahala itu kan berbeda dulu. Ya. Baik. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marwa, sofa. Ya. Logikanya begini aja lah. Nabi Ismail diletakkan di depan Ka'bah. Hajar mencari air. Dimulai dari sofa menuju ke marwa. Sofa, marwa, sofa, marwa, sofa, marwa. Ya kan? Airnya keluar di antara sofa marwa apa enggak? Enggak keluar di antara sofa marwa. Keluarnya di mana? Depan Ka'bah. Tapi tetap Hajar nyari. Itulah namanya usaha. Para jamaah rahimakumullah, itulah namanya usaha. Ya. Begitupun juga jamaah rahimakumullah seperti pandemi kemarin. Usaha social distancing itu usaha manusia. Ikhtiar manusia. Ikhtiar wajib. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, Maryam wanita terpilih. Tidak ada wanita yang bisa menyaingi Maryam. Bahkan orang Pamulang tidak pernah bisa nyaingin Maryam. Kenapa sebabnya? Satu-satunya perempuan yang nggak pernah ke mall cuman Maryam. Beda dengan orang Pamulang jamaah rahimakumullah gitu kan. Nah, mohon maaf jamaah rahimakumullah, Maryam wanita pilihan. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika Maryam habis ngelahirin, lapar, haus, Allah nggak ngasih makanan ke langsung mulut Maryam. Tapi Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam, engkau lapar, engkau haus, engkau perlu recovery karena engkau habis ngeden. Ya kan, saya nggak pernah ngelahirin, ibu-ibu yang ngelahirin ya mohon maaf. Nah, kalau kau mau makan mau minum, goyangkan pohon korma. Mohon maaf, pohon korma itu kalau kita peluk nggak kepeluk Pak. Digoyangin, kira-kira goyang nggak? Nggak pernah goyang. Apalagi yang goyangin tuh Maryam, wanita yang habis ngelahirin. Ibu-ibu kalau nggak habis ngelahirin lemes nggak Bu kira-kira Bu?
lemes. Suruh goyangin apa namanya? Pohon korma. Kalau sudah digoyangin, tuh sakit alaiki rutoban jania, rutob korma basah akan jatuh. Itu namanya usaha. Itu para jamaah rahimah, itu namanya ikhtiar. Jadi maaf, ya kemarin beberapa tahun yang lalu itu merupakan sebuah ikhtiar insaniyah. Ikhtiar insaniyah. Saya tawakal, saya pasrah. Pagi-pagi ini saya sholat di sini. Saya pengen matiin lampu. Saya doa, ya Allah, matikan lampu, ya Allah, matikan lampu, ya Allah, matikan lampu. Tapi saya nggak bangun-bangun matiin lampu. Kira-kira mati nggak lampunya? Itulah jamaah rahimahullah, ikhtiar insaniyah seperti demikian. Dan ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qur'an, faqul ya'malu, kerjainlah, ikhtiarlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, ikhtiar engkau akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz dikabarkan ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat menyampaikan kenapa untuk menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian selanjutnya Allah melarang Adam dan Hawa untuk memetik buah yang dilarang. Ya. Akhirnya dilakukan karena gangguan iblis dan kemudian hukum turun ke bumi. Pertanyaannya adalah dari perkataan malaikat tadi seolah-olah bahwa Adam dan manusia itu dari sejak awal dulu penciptaannya itu memang akan ditakdirkan untuk hidup di bumi. Ya. Tapi dari larangan untuk makan buah itu dan dihukum itu seolah-olah di bumi ini adalah hukuman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita lihat konsep kristologi bahwa manusia, Yesus itu diutus untuk nebus dosa manusia. Nah, dosanya itu dilakukan oleh siapa namanya? Oleh Adam alaihissalam. Para jamaah rahimakumullah, manusia ini makhluk imitatif. Jadi Allah bikin skenario sebelum Allah ciptakan manusia ke bumi. Emang skenario awal itu Allah akan ciptakan manusia di muka bumi ini. Tapi kenapa sih Allah tidak langsung turunkan manusia ke bumi ini? Bapak ibu-ibu, maaf, kalau manusia turun langsung ke muka bumi ini, pasti manusia akan bingung mau ngapain di muka bumi ini. Maka Allah bikin sebelum manusia turun di muka bumi, Allah letakkan dulu di mana? Di surga. Sehingga Adam bisa ngelihat, oh surga tuh bentuknya kayak begini, keteraturan sosial, keteraturan ekosistem dan yang lainnya. Begitu turun manusia ke muka bumi ini, Adam bisa meniru apa yang pernah terbayang di surga dulu, sehingga menciptakan surga-surga dunia. Itu para jamaah rahimahullah. Dibikin skenario bahwa beliau tergelincir, sehingga tahu siapa kawan dan siapa lawan para jamaah rahimahullah. Kenapa? Karena kalau tidak ada gambarannya, manusia akan bingung untuk membuat apapun juga. Masjid ini punya arsitek ataupun kubah. Kubah ini bisa jadi nyontoh ke yang lainnya. Makanya ada kubah model Turki, ada model Romawi. Tapi untuk menciptakan imajinasi sendiri akan berat. Maka Adam dibikin oleh Allah di sorga dulu, agar supaya begitu turun ke muka bumi ini, Adam bisa menciptakan sorga-sorga di muka bumi ini. Itulah para jamaah rahimakumullah, skenario Allah Subhanahu wa taala bukan berarti hukuman para jamaah rahimakumullah. Makanya Allah katakan faqulnah bituhu bi ba'd faqulnah bituhu ba'dukum faqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kau di muka bumi, cuman nanti engkau di muka bumi satu dengan yang lainnya akan jadi musuh. Kenapa? Karena ternyata kita punya musuh utama, iblis ini. Ada yang ngikutin iblis, ada yang tidak mengikuti iblis. Mereka tidak akan pernah akan akur jamaah rahimakumullah.
Jadi itulah skenario Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunnya kita ke muka bumi ini bukan merupakan hukuman, tapi adalah disuruh untuk menciptakan sorga-sorga di muka bumi ini, ketertiban-ketertiban sosial di muka bumi ini, para jamaah Allah. Mungkin itu yang kita bisa dapatkan. Penjelasan ini Bapak Ibu-ibu silahkan buka kitab, namanya kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Itu Imam ataupun Tafsirul Kabir kalangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia menjelaskan agar supaya Adam begitu sampai ke muka bumi ini bisa menciptakan sorga-sorga baru, ya Allah. Sorga seperti apa yang dia lihat di mana? Di sorga tersebut. Allah alam bisawab. Cukup saya kira. Ya. Ya. Bapak Ibu-ibu, jangankan demikian, Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit ternyata dari hambaku ini yang bersyukur. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab satu ketika pernah tawaf, Pak. Kalau tawaf itu kan biasanya kalau bapak-bapak orang Indonesia, ustadznya teriak Allahumma di belakang, Allahumma habib ilaina, habib ilaina. Satu ketika saya pernah bimbing tawaf, jamaah rahimakumullah. Nah, Allahumma, jamaah saya ngikutin Allahumma habib ilaina, habib ilaina. Tiba-tiba jempol kaki saya di putaran ketiga keinjak. Allahumma, begitu keinjak, aduh, gitu kan. Itu jamaah di belakang kompak. Allahumma, aduh. Saya tanya, Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustadz, kita dengar Ustadz doanya Allahumma, aduh, jamaah. Nah, Sayyidina Umar Ibn Khattab ngikutin seorang, Pak. Ya. Seseorang yang doanya itu nggak banyak. Sepanjang 7 putaran tawaf itu doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit. Dia nggak minta rezeki, nggak minta jabatan, nggak minta panjang umur. Doanya cuman Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku kelompok yang sedikit. Umar bingung, kok ada orang doanya cuman apa namanya? Begitu. Selesai dari tawaf ditanya, Masjidil Haram ini tempat mustajab. Tawaf ini ibadah yang paling afdal di Masjidil Haram. Waktu yang mustajab ketika doa. Kenapa ente doanya Allahumma ja'alni minal qalil? Dijawab oleh orang ini, alaihissallah qala, bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku dijadikan orang yang sedikit itu, kata orang ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Kau berikan hidayah dalam hati kami. Terima kasih ya Allah, Kau jadikan kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami umat Nabi-Mu yang hari ini melaksanakan ibadah puasa ya Rabb. Umat Nabi-Mu yang belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi kami. Tangan kami belum pernah berjabatan tangan dengan tangan Nabi kami. Kuping kami belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah. Namun izinkan ya Rabb, hati kami punya rasa cinta dan rindu pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Ya Allah, kami sadar sunnah Nabi-Mu sering kami tinggalkan, ajaran Nabi-Mu sering kami lupakan, hidup kami bergelimang kemaksiatan. Di Ramadan ini ya Rabb, kami tengadahkan tangan bermohon ampunan kepada Engkau. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, di waktu yang mustajab ini izinkan kami munajat untuk kedua orang tua kami. Kami punya bapak ya Rabb, ini nama bapak kami, kita sebutkan nama bapak kita. Kami punya ibu ya Rabb, ini nama ibu kami, kita sebutkan ibu kita masing-masing. Ya Allah, dengan bimbingan mereka tertanam keimanan dalam hati kami. Dengan pengorbanan mereka ada keimanan dalam jiwa kami ya Rabb.
Ya Allah, terngiang dalam benak kami ketika kami kecil, ibu kami dengan sabarnya membimbing kami. Ya Allah, cerewet ibu kami nyuruh kami sholat. Ya Rabb, ya Allah, di Ramadan ini ibu kami dengan sabarnya memasakkan masakan enak-enak di bulan Ramadan. Bapak kami membimbing kami untuk puasa. Ya Rabb, bahkan ketika sahur kami susah bangun, tiba-tiba Bapak datang ke kamar kami mencipratkan air ke muka kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, siang-siang ketika kami kecil kami merasa lapar, tiba-tiba Bapak kami ngajak kami jalan-jalan. Ya Allah, agar kami lupa akan lapar kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, di akhir Ramadan orang tua kami selalu bahagiakan kami, diberikannya hadiah bagi kami baju-baju yang baru. Ya Allah, mereka sebenarnya dalam kesusahan, tapi mereka tak pernah menunjukkan kesusahannya demi kebahagiaan kami. Ya Allah, ya Allah, kami sadar kami belum sempat bahagiakan ibu dan bapak kami. Ya Rabb, di bulan Ramadan yang mulia ini, izinkan kami minta kepada Engkau, orang tua kami yang telah tiada meninggalkan dunia ini, izinkan Kau jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, orang tua kami yang masih ada, mereka sudah tua dan kadang-kadang sakit-sakitan, kami mohon padamu, jadikan penyakit mereka sebagai kafarat akan dosa-dosa mereka. Ya Allah, andai satu hari nanti Kau panggil orang tua kami pasrah kepada Engkau, namun izinkan kami minta kepada Engkau, Zat yang Maha Mendengar, sudilah kiranya Kau wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami punya anak yang merupakan amanah Engkau, ini putra-putri kami. Ya Allah, kita sebutkan anak kita masing-masing. Ya Allah, kami sudah didik anak-anak kami sudah ajari putra-putri kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami pasrahkan anak-anak kami, putra-putri kami, murid-murid kami, santri-santri kami kepada Engkau. Ya Rabb, bimbing mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berguna untuk agamamu. Ya Allah, ya Allah, andai Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kami, dan kami tak akan pernah berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang, perkenankan ya Rabb, Kau bimbing kami untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam kehidupan kami, dan Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.